Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dewi dengan NPM 221605127 dari KREK D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya rangkum pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Ibu Eka Kurniawati. Pada bab 1 ini menjelaskan tentang Khalik atau pencipta. Khalik atau pencipta. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Kemudian, roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Kata Tuhan dalam Al-Quran disebut Khalik. Khalik berasal dari kata kholako yang berarti mencipta. Dalam bentuk file, Khalik berarti pencipta. Khalik memiliki banyak arti, yaitu sebagai 1. Pengatur dan pemelihara Tuhan yang disembah, 2. Pencipta dan pemberi petunjuk, 3. Tuhan yang maha kuasa, dan yang keempat pemberi rezeki. Ilmu yang membicarakan Tuhan disebut ilmu kalam dan pengajiannya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Pada diri manusia terdapat rasa keterbukaan kepada Tuhan. Hal ini merupakan fitrah manusia sejak lahir ke dunia atau fitrah mukhalaqah. Secara alami, manusia dapat merasakan yang goib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Al-Qushairi dalam tafsirannya Lataif Isyarat mengungkapkan bahwa roh memang menunjukkan jiwa halus yang telah ditempatkan. Roh merupakan semacam sebuah zat yang diciptakan oleh Tuhan yang dengannya manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau hakikoh. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dalam adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Perspektif sosiologis kebertuhanan sebagai bentuk ekspresif kolektif suatu komunitas beragama. Perspektif filosofis yaitu 1. Dalil al-hudus diperkenalkan oleh Al-Kindi, 2. Dalil al-imkon diperkenalkan oleh Ibnu Sina, dan yang ketiga dalil al-inayah yang diperkenalkan oleh Ibnu Rushd. 2b. Agama. Kata agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ajaran sistem yang mengatur tanpa tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Contohnya seperti Islam, Kristen, Buddha. Ajaran Islam sendiri menyebutkan agama itu sebagai din. Kata din dalam bahasa Arab dan Semit berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, atau kebiasaan. Din membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi, kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan menjadi hutang. Kewajiban dan kepatuhan membawa paham pembalasan, menjalankan mendapat balasan baik, mengingkari peroleh balasan buruk. Sebuah ajaran untuk dapat disebut sebagai agama wajib mengandung 3 unsur, yaitu 1. Adanya Tuhan, 2. Adanya aturan-aturan Tuhan, dan yang ketiga adanya hamba, makhluk yang akan tunduk, patuh, dan berserah. C. Sejarah perkembangan agama. 1. Agama periode jahiliyah. Dijelaskan bahwa kaum jahiliyah adalah kaum bertentangan dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kaum jahiliyah menganggap bahwa agama adalah tunduk kepada patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dapat diartikan dalam masa itu disebut dalam masa kebodohan atau kehidupan barbar. Yang kedua adalah agama periode Islam, periode Nabi Muhammad SAW. Periode ini dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, yaitu awal masa kenabian Muhammad SAW. Peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ar-ruya asyahidah, mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat perbedaan pandangan masyarakatnya tentang Tuhan. Pada periode jahiliyah yang dianggap sebagai Tuhan adalah patung berhala yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Hal tersebut merupakan suatu ketidakpatutan. Sedangkan pada periode Islam dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Artinya semua aturan yang mengatur tentang kehidupan hambanya, yaitu manusia, berdasarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. D. Agama Islam. Kata din dan istiqohnya dalam Al-Quran disebut sebanyak 94 kali dalam berbagai makna dan konteks, antara lain 1. Pembalasan,
2. Undang-undang duniawi. 3. Agama yang datangnya dari Allah. Dan yang keempat, agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kata Islam berasal dari kata jadian Arab yang itu aslama. Akar katanya salima yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercacat, dan suci. Agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama terakhir untuk manusia dan ajaran yang sempurna. Objek ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Implementasi kedudukan agama Islam dalam kehidupan manusia. Kedudukan agama Islam dalam kehidupan manusia, maka ajaran agama Islam merupakan ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Sekian rangkuman dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.